Halo guys, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Soul. Film ini bercerita tentang seorang guru musik yang sangat ingin menjadi seorang musisi profesional. Namun ia tidak mendapatkan dukungan dari ibunya. Tapi keyakinannya berubah setelah ia tersesat di dunia akhirat. Jadi langsung saja kita bahas filmnya. Check it out, check it bro. Di awal scene, kita akan diperkenalkan dengan guru musik yang bernama Pak Jo. Dia adalah seorang guru paruh waktu yang berimpian menjadi seorang musisi profesional. Namun apa daya, karena nasib hanya mentakdirkannya menjadi seorang guru musik. Tak lama kemudian, kepala sekolah yang kita sebut saja Ibu Helen mengetuk dari luar. Ternyata ada kabar baik untuk Pak Jo. Ia diterima sebagai guru tetap di sekolah tersebut. Tapi ada yang aneh pada Pak Jo, seakan dia tidak begitu suka dengan pengangkatannya sebagai guru tetap. Hal ini sangat bertolak belakang dengan ibu dari Pak Jo. Ibunya adalah seorang penjahit. Dia sangat senang mengetahui bahwa Pak Jo diterima sebagai guru tetap. Ibu Pak Jo meminta Pak Jo untuk menerima tawaran tersebut. Tapi Pak Jo sekali lagi mengisyaratkan bahwa raut mukanya tidak begitu puas. Tak seberapa lama kemudian, seseorang menelepon Pak Jo. Dia berkata bahwa ia adalah bekas anak murid dari Pak Jo yang bernama Carly. Dan sekarang dia diterima sebagai penabuh kendang di grup musik Dorothy Williams. Perlu diketahui, Dorothy Williams adalah grup musik jazz yang sangat terkenal. Carly juga menyuruh Pak Jo untuk bermain piano bersama para kru Dorothy Williams. Tak ayal, hari itu Pak Jo sangat senang karena dia juga sangat mengidolakan Dorothy Williams dan pergi ke tempat Carly. Dan benar saja, di situ Pak Jo bertemu dengan Dorothy Williams yang sedang berlatih. Di awal pertemuan, Dorothy Williams meragukan skill dari Pak Jo yang hanya seorang guru musik. Namun setelah mendengarkan Pak Jo yang memainkan piano, Dorothy Williams pun terkesima dan meminta Pak Jo untuk kembali dan tampil bersama mereka. Di jalan, Pak Jo sangat karena dia akan bermain bersama dengan Dorothy Williams, musisi profesional yang sangat terkenal. Karena saking gembiranya, Pak Jo tidak memperhatikan langkah kakinya. Dia hampir kejatuhan batu, ketabrak bis, dan akhirnya terjatuh di dalam lubang. Dan tiba-tiba Pak Jo berubah menjadi minion berwarna putih. Dan dia juga terjebak di sebuah ruangan hampa dan gelap. Dia sangat bingung apa yang terjadi padanya dan di mana dia sekarang. Sampai muncullah cahaya yang begitu besar menyerupai matahari. Dia terus berlari menjauh dan bertemu dengan 3 minion lain seperti dirinya. Lalu salah satu dari mereka menjelaskan kepada Pak Jo bahwa mereka sekarang sedang berada di Great Beyond atau akhirat. Pak Jo terlihat sangat panik dan berkata dia belum mati. Lalu Pak Jo pun berlari menjauh dari Great Beyond. Tapi semakin ia berlari, semakin banyak bertemu dengan orang-orang yang berjalan menuju Great Beyond. Di situ Pak Jo bertambah panik dan akhirnya ia terjatuh di dalam kegelapan. Dan saat ia terbangun, dia sampai di tempat yang dipenuhi oleh rumput berwarna biru. Di tempat itu banyak sekali anak-anak minion dengan bentuk yang sama seperti dirinya. Kemudian malaikat bernama Jerry pun menemuinya. Jerry menjelaskan bahwa tempat tersebut bernama Great Before, tempat di mana para roh yang masih bayi menunggu dilahirkan ke dunia. Kemudian Jerry pun membawa Pak Jo ke suatu tempat. Sementara itu di Great Beyond terdapat malaikat bernama Terry yang sedang menghitung berapa banyak orang yang akan masuk ke Great Beyond.
dan menemukan satu orang yang hilang, yaitu Pak Joe. Kembali lagi pada Pak Joe. Jerry menjelaskan kepada Pak Joe bahwa bayi-bayi minion yang akan terlahir ke bumi harus menemukan sebuah tujuan hidup di dalam Great Before. Kemudian Jerry juga memperlihatkan jalan portal menuju bumi. Portal di mana para bayi minion masuk ke bumi untuk terlahir sebagai manusia. Mendengar hal itu, Pak Joe langsung berlari dan melompat ke lubang tersebut. Namun Pak Joe malah kembali ke tempat sebelumnya. Tidak berhenti sampai di situ, Pak Joe terus mencobanya berkali-kali, tapi tetap saja gagal. Jerry lalu membawa Pak Joe ke tempat para mentor berada. Mentor di sini ialah orang yang membantu bayi minion yang mau terlahir di dunia untuk menemukan tujuan hidupnya. Beberapa lama kemudian, Terry pun datang ke Great Before. Dia lalu membuka dan memeriksa satu orang yang hilang tersebut. Kembali lagi ke Pak Joe, dia sampai ke sebuah tempat yang bernama Seminar Diri. Pak Joe yang menyamar sebagai mentor dari bayi minion untuk menemukan tujuan hidup. Ya, mentor di sini memang difungsikan membantu para minion untuk menemukan tujuan hidupnya. Hanya dengan menemukan tujuan hidupnya, para bayi minion akan bisa pergi ke bumi untuk dilahirkan. Maka saat itu Pak Joe pun berpikir sebuah ide, yaitu dia akan membantu salah satu minion untuk menemukan tujuan hidupnya. Lalu dia akan menggunakan tiketnya untuk pergi ke bumi dan kembali ke tubuhnya agar dia bisa bermain piano dengan grup Dorothy Williams. Kemudian satu persatu mentor dipanggil dan dipasangkan dengan bayi minion yang berusaha menemukan tujuan hidupnya. Dan Pak Joe pun dipanggil. Dia sempat bingung karena yang dipanggil ialah seorang mentor dengan nama Dr. Berginson. Ternyata Dr. Berginson inilah dirinya sendiri. Iya, dia ternyata mengambil name tag sebelum ia masuk ke ruang seminar. Pak Joe kemudian terpilih dengan bayi minion bernomor 22. Kita sebut saja namanya adalah Tom. Namun Tom berbeda dari bayi minion yang lain. Dia sangat nakal dan keras kepala dan juga tidak mau dikirim ke bumi. Kemudian Pak Joe dan Tom dibawa ke kenangan Dr. Berginson yang penuh inspirasi. Tapi tetap saja Tom dia tidak akan menemukan tujuan hidupnya dan percuma saja Pak Joe membantunya. Dan disitulah Pak Joe mengaku bahwa dia bukanlah Dr. Berginson dan dia bukanlah seorang mentor. Kemudian Pak Joe pun memberitahukan kenangannya yang sebenarnya, yaitu saat Pak Joe pertama kali menyukai musik jazz karena dorongan ayahnya. Tapi itu hanya sebagian kecil dari kenangan yang dimiliki oleh Pak Joe. Pak Joe menceritakan kepada Tom tentang kenangannya terkait kegagalannya saat ingin menjadi musisi profesional. Maka dari itu Pak Joe selalu menyendiri dan penuh dengan kehampaan hingga sampailah kepada tubuh Pak Joe saat ini. Ternyata Pak Joe saat ini sedang terbaring koma di rumah sakit. Pak Joe pun meminta lencana milik Tom untuk kembali ke tubuhnya, namun itu pun gagal karena lencana tersebut selalu kembali kepada Tom, kecuali Tom sudah menemukan tujuan hidupnya dan mengubahnya menjadi tiket masuk ke bumi. Mereka lalu bersepakat untuk mendapatkan tujuan hidup Tom, dan ketika Tom sudah mendapatkan tujuan hidupnya, maka Tom akan memberikan tiketnya kepada Pak Joe. Tentu saja Tom pun menyetujuinya karena pada dasarnya Tom tidak mau untuk dilahirkan ke bumi karena Tom beranggapan bahwa bumi ialah tempat yang sangat membosankan.
Pak Joe lalu membawa Tom ke piano miliknya dan di situ Pak Joe berusaha untuk membuat Tom menemukan tujuan hidupnya. Tapi Tom masih tidak menemukan apa-apa dalam musik maupun menjadi seorang musisi. Mereka lalu pergi ke ruang segalanya. Di tempat itu terdapat semua hal untuk dilakukan. Lalu mereka mencoba semua hal di sana, berharap Tom akan menemukan tujuan hidupnya. Dan waktu pun mulai habis. Lalu Tom mengajak Pak Joe ke sebuah tempat di mana jasmani dan roh yang masih hidup saling bertemu. Namun di situ juga terdapat roh yang tersesat dan bermutasi menjadi monster. Beruntung sebuah kapal datang membantu mereka. Kapten mereka adalah kenalan Tom, yaitu Moonwind. Moonwind dan teman-temannya adalah penjelajah alam roh. Mereka bertiga masih tinggal di bumi. Bahkan kapten kapal yaitu Moonwind masih tinggal di dekat komplek di mana Pak Joe tinggal. Mereka lalu menyelamatkan roh yang tersesat tersebut dan dikembalikan ke bumi. Melihat itu, Pak Joe lalu meminta bantuan kepada Kapten Moonwind untuk mengembalikannya ke dunia. Lalu Kapten Moonwind pun mengajak mereka ke suatu tempat. Nah, gimana, penasaran tempat apa yang akan dituju oleh Kapten Moonwind dan Pak Joe berikutnya? Jadi jangan lupa kalian like, subscribe, dan share channel ini ke media sosial kalian karena part 2 akan segera saya rilis. Terima kasih, bye.